Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansatur Rahmah dengan NIM 221081122200027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video materi rekayasa irigasi 1. Adapun materi yang akan dibahas yaitu ada 7 materi. Yang pertama ada nomenklatur, kemudian ada gambar skema, kemudian ada perencanaan saluran, lalu ada hidrolis saluran pasangan, bangunan pengukur debit, bangunan pengatur tinggi muka air, serta bangunan bagi dan sadap. Yang pertama, nomenklatur. Nomenklatur sendiri adalah penamaan yang diberikan kepada daerah irigasi tersebut. Nah, nama-nama yang diberikan ini haruslah jelas, logis, serta harus pendek dan tidak mempunyai tafsiran ganda atau ambigu. Nama juga harus dipikirkan agar ketika bangunan-bangunan baru dibuat, nama tersebut tidak perlu dirubah. Untuk daerah irigasi, itu biasanya diberi nama seperti daerah setempat. Contohnya adalah daerah irigasi Jatiluruh. Kemudian ada jaringan irigasi primer, yang sebaiknya diberikan nama sesuai daerah irigasi yang dilayani. Contohnya saluran primer Makawa. Berikut adalah gambar mengenai nomenklatur irigasi. Kemudian ada jaringan pembuang. Pada umumnya, pembuang primer berupa sungai-sungai alamiah, yang kesemuanya akan diberi nama. Pembuang sekunder pada umumnya berupa sungai atau anak sungai yang lebih kecil. Kemudian pembuang tersier adalah pembuang kategori terkecil dan akan dibagi-bagi menjadi ruas-ruas dengan debit seragam. Masing-masing diberi nomor. Nama-nama ini akan diawali dengan huruf D yang menandakan drainase. Kemudian ada tata warna peta. Nah, warna-warna di peta juga mempunyai arti tersendiri loh. Contohnya saja, warna biru berarti jaringan irigasi. Tebal dan tipisnya garis juga mempunyai arti, yang mana jika garis penuh untuk jaringan pembawa yang ada, sedangkan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncanakan. Kemudian, jika warna merah itu berarti sungai dan jaringan pembuang garis penuh untuk jaringan yang sudah ada, dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncanakan. Untuk coklat itu berarti jaringan jalan. Kemudian ada warna kuning untuk daerah yang tidak diairi, misalnya saja dataran tinggi atau rawa-rawa. Untuk warna hijau sendiri berarti perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, atau kampung. Kemudian ada warna merah yang berarti tata nama bangunan. Warna hitam berarti jalan rel kereta api, serta warna bayangan yaitu batas-batas petak sekunder atau batas-batas petak tersier. Selanjutnya yaitu ada gambar skema. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu ada skema perencanaan irigasi oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Selanjutnya ada perencanaan saluran. Ketika ingin merencanakan suatu saluran, kita harus mengetahui data topografi dari wilayah tersebut. Nah, data-data topografi yang diperlukan atau yang harus dibuat yaitu diantaranya ada peta topografi, peta situasi trase saluran, profil memanjang, potongan melintang, dan peta lokasi titik-titik atau benchmark, termasuk deskripsi benchmark. Kemudian ada kapasitas rencana yang terdiri dari debit rencana. Debit rencana umumnya dihitung dengan nilai Q sama dengan C dikali N dikali F dikali R dikali A per E. Kemudian ada kebutuhan air di sawah, yang mana untuk padi ditentukan oleh cara penyiapan lahan. Kemudian untuk air tanaman, per lokasi, dan rembesan, pergantian lapisan air, serta curah hujan efektif. Lalu ada efisiensi. Efisiensi secara keseluruhan atau total dihitung dengan persamaan efisiensi jaringan tersier atau ET dikali efisiensi jaringan sekunder atau CS dikali efisiensi jaringan primer atau EP. Dan nilainya itu berkisar antara 0,65 sampai 0,79. Lalu ada rotasi teknis atau sistem golongan. Keuntungan dapat diperoleh dari sistem golongan teknis dan berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak atau koefisien pengurangan rotasi dan berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak atau koefisien pengurangan rotasi. Materi keempat yaitu ada hidrolis saluran pasangan. Nah, perencanaan ini mempunyai kecepatan maksimum yang berbeda-beda antara jenis material yang kita gunakan. Yang pertama, misalnya kita menggunakan pasangan batu, itu kecepatan maksimumnya 2 meter per detik. Beda lagi kalau halnya kita menggunakan pasangan beton, kecepatan maksimumnya 3 meter per detik.
pasangan tanah dengan kecepatan maksimum yang diizinkan. Kemudian ada Verosman dengan kecepatan 3 meter per detik. Untuk koefisien kekasaran sendiri mempunyai persamaan sebagai berikut. Kemudian, perencanaan untuk aliran subkritis. Perencanaan hidrolis mengikuti prosedur yang sama seperti pada perencanaan saluran tanpa pasangan. Saluran pasangan batu dan beton mempunyai koefisien Strickler yang lebih tinggi. Akibatnya, potongan melintang untuk saluran-saluran tanpa pasangan ini akan lebih kecil daripada potongan melintang untuk saluran dengan tanah dengan kapasitas debit yang sama. Selanjutnya adalah bangunan pengukur debit. Agar pengelolaan air irigasi menjadi efektif, maka diperlukan pengukuran debit dan pengaturan debit pada hulu sungai saluran primer, pada cabang saluran, dan pada bangunan sadap tersier. Bangunan pengukur debit ini ada beragam. Contohnya ada alat ukur ambang lebar. Bangunan ukur ambang lebar dianjurkan karena bangunan itu lebih kokoh dan mudah dibuat karena bisa mempunyai berbagai bentuk mercu. Bangunan ini mudah disesuaikan dengan tipe saluran apa saja. Selanjutnya ada alat ukur orifice constant head, yang mana alat ini dipakai untuk penyedapan air untuk areal yang relatif kecil. Penempatannya diperuntukkan terhadap keadaan topografi dan ekonomi. Selanjutnya ada alat ukur long thread volume. Bangunan ukur ini dapat digunakan sebagai pilihan karena bangunan itu mudah dibuat dan bisa mempunyai bentuk yang sederhana. Bangunan ini juga mudah disesuaikan dengan tipe saluran yang beragam. Lalu ada alat ukur cut-throated flume, yang mana mirip dengan alat long-throated flume tetapi tidak mempunyai throated. Alat ukur ini hanya boleh digunakan dalam hal ruang yang tidak mencukupi jika menggunakan alat ukur long thread volume karena perilaku hidrolisnya yang lebih rumit. Kemudian ada juga alat ukur Romijan. Pintu Romijan adalah alat ukur ambang lebar yang bisa digerakkan untuk mengatur dan mengukur debit di dalam jaringan saluran irigasi. Agar dapat bergerak, mercunya dibuat dari plat baja dan dipasang di atas pintu sorong. Pintu ini dihubungkan dengan alat pengangkat. Alat ukur Cram de Gruyter dapat disetel adalah saluran ukur leher panjang yang dipasangi pintu gerak vertikal yang searah aliran atau streamline. Pintu ini merupakan modifikasi atau penyempurnaan modul proporsi yang dibuat dan dapat disetel, atau Adjustable Proportional Module, yang diperkenalkan oleh Cram pada tahun 1922. De Gruyter pada tahun 1926 kemudian menyempurnakan trase flume tersebut dan mengganti blok atap atau roof block seperti yang direncanakan oleh Cram dengan pintu sorong yang dapat disetel. Bangunan yang dihasilkan dapat dipakai baik untuk mengukur maupun mengatur debit. Lalu ada Nyprik module, yang mana terdiri dari beberapa modul yang terpasang dalam satu set pintu yang dapat digerakkan atau diangkat secara terpisah. Pada setiap pintu-pintu tersebut sudah ditentukan dimensinya, sedemikian sehingga pada bukaan dan ketinggian muka air tertentu mempunyai debit sesuai yang diharapkan. Sehingga operasi pintu ini hanya ada dua pilihan, yaitu buka penuh atau ditutup. Jadi besaran debit yang lewat ditentukan oleh jumlah pintu yang dibuka, bukan berdasarkan tinggi bukaan pintu seperti tipe pintu-pintu yang lainnya. Selanjutnya ada pipa sadap sederhana. Pipa sadap sederhana merupakan sebuah pipa dengan diameter standar yang beragam, yang mana ada 0,15 meter, 0,20 meter, 0,25 meter, 0,30 meter, 0,40 meter, 0,50 meter, atau 0,60 meter yang bisa ditutup dengan pintu sorong. Dalam kondisi tersedia head yang bisa mencukupi pipa dapat terpasang dengan aliran jatuh bebas atau free fall flow, tetapi jika tidak tersedia, maka pipa dapat juga dipasang dengan aliran tenggelam atau submerge. Selain debit yang harus diukur, tinggi muka air juga harus diukur menggunakan bangunan pengatur tinggi muka air. Bangunan ini dioperasikan sedemikian rupa sehingga muka air di saluran primer dan cabang dapat diatur pada batas-batas tertentu oleh bangunan-bangunan pengatur yang dapat bergerak. Dengan keadaan eksploitasi demikian, muka air dalam hubungannya dengan bangunan sadap atau tersier tetap konstan. Bangunan pengatur tinggi muka air ini ada beragam, beberapa contohnya seperti pintu Scott block, pintu sorong, pintu radial,
mercu tetap, serta celah kontrol trapesium. Berikut merupakan gambar dari pintu sorong serta celah kontrol trapesium. Terakhir, yaitu ada bangunan bagi dan sadap. Bangunan bagi yaitu apabila irigasi dibagi dari saluran primer sekunder, maka akan dibuat lagi bangunan bagi. Bangunan bagi terdiri dari pintu-pintu yang diteliti dengan mengukur atau mengatur air yang mengalir ke berbagai saluran. Salah satu dari pintu-pintu bangunan bagi berfungsi sebagai pintu pengatur muka air, sedangkan pintu-pintu sadap lainnya mengukur debit. Kemudian bangunan sadap sendiri terdiri bangunan sadap sekunder, tersier, dan kombinasi. Untuk bangunan sadap sekunder sendiri itu memberi air ke saluran sekunder dan oleh sebab itu melayani lebih dari satu petak tersier. Kemudian ada bangunan sadap tersier yang mana memberikan air ke petak-petak tersier. Lalu ada bangunan bagi dan sadap kombinasi sistem proporsional yang mana itu berfungsi ganda, melayani sistem konvensional maupun sistem proporsional. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.